kaum pengangguran dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel YouTube saya, dan di video kali ini saya akan kembali merangkum sebuah alur cerita film yang rilis tahun 2014 dan merupakan film seri keempat dari film-film sebelumnya yang berjudul sama, yaitu Pirates of the Caribbean. Film ini pun masih dibintangi oleh aktor yang sama, yaitu Johnny Depp. Baiklah, tanpa banyak spoiler di awal, kita akan langsung masuk saja ke alur ceritanya. Film akan diawali dengan memperlihatkan dua orang nelayan Spanyol yang tidak sengaja menangkap seorang pria tua di jaringnya. Entah dari mana asal pria itu, mereka pun langsung membawanya ke hadapan pangeran Spanyol. Ketika pangeran menanyakan siapa pria itu, dia pun hanya menjawab Ponce de Leon. Yang mana itu merupakan sebuah petunjuk penting untuk mendapatkan air mancur awet muda. The Fountain of Youth. Tanpa berpikir panjang, dia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menemukan air mancur tersebut, dan Pirates of the Caribbean on the Stranger Tides pun dimulai. How soon can you sail? Sementara itu di kota London, Gibbs sedang menjalankan persidangan dan terancam hukuman gantung karena telah dianggap sebagai kapten bajak laut paling berbahaya, yaitu Kapten Jack Sparrow. Captain Jack Sparrow! Gibbs! Joshua Gibbs! Help me, Ty! Namun betapa terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa sang ketua hakim adalah Jack Sparrow itu sendiri yang sedang menyamar. Jack? Pengadilan pun berlangsung tolol dan Jack pun tidak memberikan hukuman gantung kepada Gibbs, melainkan menggantinya dengan penjara seumur hidup. Dan seketika itu pun pengadilan menjadi ricuh. Jack dan Gibbs pun menaiki kereta tahanan dan mengatakan bahwa dia telah menyogok pengemudinya dan akan membawa mereka keluar London untuk berlayar malam itu juga. Gibbs pun menceritakan bahwa dia telah mendapatkan rumor bahwa Jack Sparrow sedang mencari kru kapal untuk melakukan pelayaran. Namun, Jack merasa tidak melakukan hal itu dan mengatakan bahwa itu adalah penipu yang mengatasnamakan dirinya. Tak berselang lama kereta pun berhenti, dan ketika mereka turun, betapa terkejutnya mereka karena ternyata pengemudi itu sudah dibayar untuk membawa mereka ke kerajaan Inggris. Oh, short trip. Jack pun diseret ke dalam dan di sana dia bertemu dengan Raja Inggris bernama George August beserta dengan para kabinet dan pengawalnya. Dengan tangan terikat rantai, Jack pun berinisiatif dengan membuat kegaduhan dan merencanakan cara untuk melarikan diri. Sang raja pun menanyakan sebuah peta untuk menuju ke air mancur awet muda tersebut. Namun ternyata Jack telah kehilangan peta itu, entah siapa yang mengambilnya, nanti akan terjawab. Lanjut, karena Jack mengetahui jalan menuju air mancur itu, dia pun meminta sang raja untuk menyediakan sebuah kapal beserta krunya. Sang raja pun menunjukkan seorang kapten yang akan memimpin ekspedisi mereka, dan ternyata orang itu adalah musuh bebuyutan Jack yang tidak lain dan tidak bukan adalah Hector, atau bisa disebut Kapten Barbossa. Afternoon, sire. Jack pun menanyakan tentang kapal kesayangannya, yaitu Black Pearl. Namun Barbossa mengatakan bahwa dia telah kehilangan kapal itu bersama dengan kakinya karena telah diserang oleh kapal musuh. Jack pun seketika langsung marah karena seharusnya Black Pearl tenggelam bersama dengan kaptennya. Ketika ada kesempatan, Jack pun memanfaatkannya untuk kabur dari tempat itu, dan dengan kecerdikannya Jack pun berhasil lolos dari kejaran para pengawal kerajaan. Ketika mengira bahwa dirinya telah benar-benar lolos dari mereka, ternyata di belakang Jack ada seorang tentara yang bersiap untuk menembaknya. Namun tiba-tiba, ya, orang itu pun mati karena ditembak oleh seseorang yang ternyata dia adalah ayah dari Jack itu sendiri. Hello, Jackie. Hello, Dad. Tak ingin melewatkan kesempatan itu, Jack pun menanyakan sedetail mungkin tentang air mancur itu kepada sang ayah yang tentunya sudah lebih berpengalaman darinya. Dan dia mendapatkan informasi diantaranya harus ada 2 cawan perak dan juga tumbal atas air mancur tersebut. Namun belum sempat mendapatkan informasi lebih dalam lagi, sang ayah pun menghilang entah kemana. Tak lama setelah itu, Jack pun akhirnya bertemu dengan orang yang telah mengaku-ngaku sebagai dirinya dan mengajaknya untuk bertarung. Namun ternyata Jack mengenali orang itu dan dia adalah Angelica, mantan pacar Jack di masa lalu.
Jack pun menanyakan kenapa Angelica menyamar menjadi dirinya, dan Angelica pun menjawab bahwa dia tahu Jack sedang berada di London dan sengaja memancingnya supaya ikut dalam pelayaran yang ternyata Angelica juga berniat untuk mencari air mancur tersebut. Beberapa saat setelah itu Jack dan Angelica disergap oleh tentara Inggris dan mereka terlibat pertempuran. Namun pada akhirnya mereka bisa meloloskan diri dengan terjun ke dalam air. Ketika sedang membicarakan tentang air mancur itu, Jack pun dibius oleh anak buah Angelica hingga pingsan dan membawanya ke kapal untuk ikut dalam pelayaran. Di sisi lain, Gibbs sedang diinterogasi oleh Barbossa yang menanyakan tentang petanya. Dan benar saja, Gibbs menyimpannya tanpa Jack ketahui, namun alih-alih memberikan peta itu, Gibbs malah membakarnya karena tahu meskipun dia memberikannya, dia akan tetap dibunuh. Gibbs pun mengatakan bahwa dia telah mengamati dan menghafal seluruh rute belokan jebakan menuju air mancur itu, dan dengan itu Barbossa pun tidak bisa membunuhnya dan terpaksa harus membawa Gibbs dalam pelayaran. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Gibbs yang sudah berada di kapal diminta untuk menunjukkan arah yang tepat, dan Gibbs menjawab bahwa ini sudah ke arah yang tepat, dan itu dibuktikan dengan kemunculan kapal-kapal orang Spanyol di seberang mereka. Tak mau ketinggalan, Barbossa pun memerintahkan anak buahnya untuk menambah kecepatan kapal. Singkat cerita, malam pun kembali tiba dan di kapal lain kita akan melihat Jack yang sedang merencanakan pemberontakan. Baik, mari saya jelaskan sedikit bahwa kali ini Jack sedang berada di kapal Queen Anne's Revenge dengan kapten yang bernama Blackbeard. Ini bebenguknya, yang mana Blackbeard ini diceritakan bahwa dia adalah ayah Angelica dan dia tidak pernah keluar dari ruangannya. Dan disebutkan juga bahwa dia mempunyai panglima-panglima yang sudah dizombikan sehingga tidak akan mudah untuk dibunuh. Tak berselang lama pemberontakan pun dilakukan dan kegaduhan pun terjadi di atas kapal. We strike the ship then! Go on then. Baik, mari perkenalkan orang ini, kita panggil saja namanya Philip. Dan dia adalah seorang ahli kitab yang taat dan dia sudah berada di sana selama berhari-hari karena mempertahankan keyakinannya. Ketika mereka yakin pemberontakan telah berhasil, tiba-tiba seseorang muncul dari belakang Jack dan akhirnya Blackbeard pun keluar untuk membereskan kekacauan. Dengan pedang sakti dan kekuatan misterius dari kapalnya, Blackbeard pun bisa menggerakkan tali-tali lalu menjerat dan menggantung semua orang yang terlibat dalam pemberontakan tersebut. Mutineers! Untuk memberikan pelajaran kepada para kru kapalnya, Blackbeard pun menunjuk satu orang untuk menaiki perahu kecil, dan Anda tahu apa yang terjadi selanjutnya? Blackbeard dengan kejamnya membakar orang itu hingga 2 kali dan sudah bisa dipastikan bahwa orang itu tidak akan selamat. Setelah itu Jack pun dibawa ke ruangan kapten untuk diinterogasi dan di sana dia dibuatkan boneka voodoo untuk berjaga-jaga apabila Jack melakukan hal-hal tak terduga lainnya. Dengan begitu Jack pun terpaksa harus menuntun mereka menuju ke air mata itu. Pagi menjelang dan Sin berpindah ke kapal Barbossa dan sang perwira kapal menanyakan kemana sebenarnya arah tujuan mereka hingga akhirnya terungkap bahwa mereka akan menuju ke Teluk White Cap, di mana teluk itu sangat ditakuti karena terdapat putri duyung yang haus akan daging manusia. Sin kembali berpindah memperlihatkan Jack yang sedang merayu Angelica untuk mendapatkan informasi tentang air mancur dan ritualnya. Truth and purpose. You and that. Tak lama setelah itu Angelica pun menunjukkan Jack koleksi ayahnya, yaitu beberapa cindera mata yang di dalamnya terdapat beberapa jenis kapal, termasuk kapal kesayangannya yaitu Black Pearl. Black Pearl in the bottle. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di Teluk White Cap dan langsung bergegas ke pantai untuk memburu putri duyung. Setelah semua persiapan selesai, kapten pun memerintahkan bawahannya untuk mengirim satu sekoci dengan awak ke tengah laut sebagai umpan untuk memancing putri duyung tersebut. Karena sang putri duyung suka mendengarkan nyanyian, si Jarumudi pun memaksa mereka untuk menyanyi. My heart is pierced by Cupid.
Setelah sekian lama menyanyi namun tak sedikit pun ada tanda-tanda kemunculan dari putri duyung tersebut, akhirnya mereka melihat tanda-tanda gerakan di permukaan air disusul dengan kemunculan sesosok putri duyung dengan peras yang cantik dan sampai-sampai sekeram pun jatuh hati padanya. Sang putri duyung pun mulai menyanyi dan hal itu memancing kedatangan putri duyung lainnya yang mana itu akan sangat berbahaya sekali. Baik, mari saya jelaskan sedikit bahwa di film ini dikatakan bahwa ciuman dari putri duyung tersebut mampu menyelamatkan manusia dari tenggelam. Lanjut. Ketika sekeram hendak akan menciumnya, putri duyung tersebut malah berubah menyeramkan dan ingin memakannya. Lantas hal itu membuatnya ketakutan, disusul dengan putri duyung lainnya yang menyerang mereka dengan sangat brutal. Dengan susah payah mereka berusaha menyelamatkan diri ke daratan meskipun para putri duyung itu terus menyerang dengan jumlah yang sangat banyak. Hingga pada akhirnya Philip sang ahli kitab pun menemukan putri duyung yang terjebak dan bisa kita lihat bahwa benih-benih pengenceritaan muncul di antara mereka. Tak berselang lama dia pun ditangkap dan akan dibawa ke teluk tersembunyi untuk diambil air matanya.